أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin walladzi an'amana bikulli ni'am wa an'amana bi ni'matil imani wal islami wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita yang hadir di masjid ini sudah pasti memilih Islam sebagai agama. Dan Allah pun telah menetapkan bahwa Islam ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina, sampai Allah ridha untuk dijadikan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita dengan tegas jelas, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau ikut langkah-langkah setan. Jemaah sekalian, banyak orang tidak mau belajar Islam
dengan sungguh-sungguh sehingga menganggap Islam inilah yang harus ikut dirinya, bukan dirinya ikut Islam. Berapa banyak orang menggunakan istilah agama tapi tidak paham istilahnya. Akhlak, coba bedakan apa bedanya akhlak dengan tata krama, sopan santun. Bisa jadi kita bilang sama saja. Akhlak, tata krama, sopan santun. Padahal tiap tahun kita dengar hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tapi kita jarang memaknai makna akhlak tersebut dengan benar. Sehingga kita kehilangan jati diri dari makna akhlak. Karena hadis itu sangat fatal ketika kita salah paham. Karena menggunakan kata innama. Innama itu hanya itu satu-satunya. Rasul diutus hanya itu satu-satunya liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Kalau kita salah memaknai akhlak, akhlak dijadikan sopan santun, masa Rasulullah sampai ada perang, sampai berjihad hanya untuk tata krama, hanya untuk sopan santun? Maka kalau kita mau membuka buku para ulama, maka al-akhlaq jam'u minal khuluq. Lalu kemudian ya dalam Tahdzibul Lughah itu al-khuluq ad-din. Yang ditulis pertama nama makna al-khuluq, akhlak adalah ad-din. Kemudian nanti Qadhi bin Iyad mengutip ya perkataan Ibnul Arabi bahwa al-khuluq itu ujungnya nanti ada ad-din, itu adalah agama. Baru kemudian ya yang Ibnul Manzur Lisanul Arab juga mengatakan al-khuluq huwad din. Jadi yang dinamakan akhlak itu adalah agama. Makna innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq dengan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah itu sama. Jadi bukan sopan santun. Lalu kemudian apa bedanya? Jelas kalau kita menggunakan ya Imam Al-Baji yang dinukil oleh Imam Abdul Baqi mengatakan kanatil arab ahsanan nasi akhlaqan bima baqiya indahum min syariati Ibrahim. Dulu orang Arab terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Karena apa? Karena masih ada sisa syariat Nabi Ibrahim. Jadi artinya akhlak itu hitungannya melanggar syariat atau tidak melanggar syariat, itu akhlak. Jadi kalau ada anak siswa SMA wanita salaman dengan guru ya laki-lakinya yang pria, bukan pamannya, bukan kakaknya, bukan bapaknya, cium tangan, itu tidak berakhlak sebenarnya. Cuman di kita dikatakan, oh itu sopan, itu santun. Tidak berakhlak karena melanggar syariat. Ternyata ketika kita mengadakan ada maulid dan sebagainya, kita masih berputar-putar. Yang dipermasalahkan hanya boleh nggak maulid, yang dimasalahkan hanya masalah tahlilan lagi, kunut lagi. Kita sepertinya kehilangan arah untuk berbicara tentang Islam. Maka akhirnya kalau direnungkan, kenapa Islam menjadi kerdil? Karena Islam disuruh mengikuti kita, bukan kita mengikuti Islam. Pak Ustadz, kita kan sudah tua. Terus kenapa kalau sudah tua? Udahlah bahas Islam yang ringan-ringan, yang enak-enak gitu ya. Islam disuruh ikut orang tua atau orang tua disuruh ikut Islam? Saat Rasulullah sebentar lagi beliau wafat umur 62 tahun ya, membawa 10.000 pasukan berjalan 300 km, itu tua atau muda? Ringan atau berat? Jadi tua kita mau mengikuti sunnah Nabi yang mana? Sunnah Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang lain? Sampai-sampai menggunakan kata sunnah, udahlah kita kalau ikut sunnah masjid, jangan bahas tentang kezaliman penguasa, jangan urus-urus politik. Loh, Anda memilih agama Islam ini, di dalam Islam ada politik atau tidak? Politik Islam itu jelas halal dan haram. Ketika orang muslim kemudian berpolitik, halal haram gak ada, semuanya menghalalkan segala cara, itu dia tidak pakai politik Islam.
Kalau Anda menolak politik Islam, berarti Anda tidak mengikuti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jadi kenapa kita yang membatasi Islam ini? Ngakunya kita orang Islam. Periksa KTP kita Islam. Terus bilang di masjid jangan bicara-bicara tentang politik. Tadi perang Tabuk Rasulullah membawa 10.000 pasukan berjalan 300 kilo. Kalau sekali makan saja biayanya 10.000, berarti sekali memberi konsumsi 100 juta, perjalanan hampir 1 bulan. Apakah ke sana tablik akbar? Apakah ke sana santunan sosial? Bukan, itu politik internasional. Cuman masalahnya apakah kita mau mengikuti Islam atau Islam disuruh ikut kita? Mentang-mentang kita pejabat negara, ya udahlah karena pejabat negara. Terus Islam suruh ikut pejabat negara. Sampai-sampai kita, kalau ada orang Indonesia ini kan Pak Ustadz, terdiri dari beragam suku, kepercayaan dan sebagainya. Memangnya agama Islam Allah turunkan hanya untuk orang yang mengaku Islam saja? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita yang tidak belajar, seolah-olah Islam itu dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, Rasulullah diutus paling terakhir membawa penyempurna Islam. Islam sudah dibawa sejak Nabi Adam. Selama orang ini yang ngaku hidup di dunia ini, agamanya apapun, kepercayaannya apapun, selama dia mengaku anak Adam, maka sebenarnya ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran relevan bagi dia, selama dia mengaku sebagai manusia. Kecuali dia mengaku turunan yang disebut Darwin itu, ya beda. Mungkin dia nggak paham karena dia tidak mengaku itu. Jangan bawa-bawa sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu tetap masih lebih dulu Nabi Adam daripada sebelum Masehi. Manusia dipercayai pertama adalah Nabi Adam. Selama mereka keturunan Nabi Adam, ajaran Al-Quran ini masih relevan. Jadi jangan gara-gara kita terbatas yang bisa diamalkan, lalu kita ya menjadikan Islam ini menjadi kecil. Tidak. Islam harus ada dalam keyakinan kita. Kalau ditanya orang kenapa politik di Indonesia kacau balau seperti ini, karena nggak pakai Islam. Kalau pakai Islam, halal haram jelas, siapa yang berkhianat terhadap rakyatnya neraka jahanam jelas, ya selesai. Tapi perdebatan kita hanya berkutat pada ikut sistem atau tidak ikut sistem, berantem di situ. Yang ikut sistem haram, tidak ikut sistem, berantem di situ. Akhirnya apa? Yang menang orang lain, kita juga yang dikerjain. Kita ini terlalu banyak merasa dirinya mewakili Islam. Kalau memang dia idealisme sama, tujuannya menggunakan Islam yang sama, maka perbedaan caranya silahkan, tapi harus bisa bekerja sama. Ketika tidak bisa bekerja sama, lihat lagi niatnya berjuang. Lihat lagi apa sebenarnya yang dia cari saat ini. Kenapa saat ini bicara katanya sunnah Nabi, yang dibicarakan kunut lah, bicarakan salaman habis sholat. Sunnah Nabi yang mana? Pak Ustadz di sini kan udah tua-tua. Materi tua itu kalau kita baca sejarah dari Nabi umur 55 tahun sampai 62 tahun, itu Nabi menggerakkan 65 pergerakan pasukan dan 27 pertempuran. Kenapa Islam menjadi bulan-bulanan? Karena kita tidak mau mempelajari Islam dengan benar. Makin tua itu dalam Islam bukan malah ngurusin cucunya. Doanya cuman sekitar mudah-mudahan cucu saya jadi ini, anak saya. Bukan, dia harus sudah mendoakan negara ini. Bicara Islam dalam kaedah kita berdoa akhir hayat kita saja, rata-rata kita ngajinya baru sampai Pak Ustadz kita harus banyak-banyak berdoa biar husnul khotimah. Saya cuma selalu nanya, mohon maaf, husnul khotimah itu kalau ditelusuri itu adalah saran dari para ulama. Kalau saya tanya saran dari Nabi apa? Dalam hadis riwayat Muslim jelas Nabi mengatakan man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidqin. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, ballaghahullahu manazilas suhada wa in mata ala firashihi. Itu dalam Riyadhus Shalihin ada bab as-sidqu.
maka dia akan disampaikan derajatnya pada derajat para syuhada walaupun wafatnya di atas tempat tidurnya. Jadi harusnya yang umur ya makin tua berdoanya, ya Allah, saya minta agar mati syahid. Terus kemudian kalau ada orang, jangan bawa jihad nanti jadi teroris. Jelaskan dengan benar. Mana hukum perang yang paling hebat? Yang punya cuma Islam. Dulu namanya perang yang bukan Islam tuh semuanya juga dihancurkan. Genosida, semua dirusak. Islam yang punya aturan tidak membolehkan bahwa perang yang dibunuh adalah tentara. Jadi kenapa gara-gara kaum muslimin sibuk sendiri, kemudian ada orang memfitnah ajaran Islam, kita ya gitu ya. Kita wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu kan ayat itu sebelumnya jelas lagi, hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Islam ini jelaskan kepada semua orang. Kita gunakan metode waman ahsana qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Apa artinya wa qala innani minal muslimin? Mari kita berani mengatakan identitas kita bahwa saya ini muslim. Jadi da'a ilallah, menyeru kepada jalan Allah, yang benar jalan Allahnya, jangan sepotong-sepotong, rusak kalau sepotong-sepotong. Orang menjadikan sesuatu jadi teroris karena Islamnya nggak utuh, maka bisa diteroriskan. Kemudian yang kedua tadi, ya, wa amila solihan, itu udah banyak orang ngajak amal soleh, itu udah biasa kita. Tapi wa qala innani minal muslimin, Anda bangga dengan keislaman Anda bisa jelaskan. Jangan jauh-jauh kita ribut tentang kunut, ribut yang lain-lain, sampai saya tanya kepada bapak-bapak tahu siapa saja yang tidak boleh salaman dengan bapak di keluarga bapak? Jangan-jangan nggak tahu. Main salaman aja semua suruh cium tangan. Coba baca lagi. Di surat An-Nisa, surat An-Nur, siapa? Ipar perempuan itu nggak boleh, sudah ipar yang dekat. Adik kandung dari istri kita yang perempuan itu sudah tidak boleh salaman dengan kita. Apalagi keponakannya. Kalau udah ketutup atasnya nggak bisa bawahnya. Kita kan gara-gara belajarnya udah keluarga boleh lihat auratnya, nggak boleh. Bawa istri ke rumah kita itu yang boleh melihat auratnya cuma dua. Kita sebagai suami dan bapak kita sebagai mertua. Yang lainnya sama anak kita, anak keponakan kita semua haram melihat istri kita auratnya. Jadi kita sibuk sekali kunut nggak kunut terus sampai yang hal-hal berdosa saja kita tidak belajar. Sepupu sama sepupu itu haram untuk berdua-duaan karena apa? Dia halal untuk menikah. Kita merasakan sepupu ini dekat, ya dekat. Yang dekat dia dengan jalur kita, jalur anak kita jadi jauh. Karena sudah halal menikah. Yang jadi wali itu kita. Anak kita nggak bisa jadi walinya. Karena apa? Halal menikah. Sampai segitu kita nggak belajar. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagai penutup jelas. Ketika kita banyak menolak ketentuan Islam. Kita menolak politiknya, yakin kita akan masuk surga. Iblis saja menolak bersujud kepada Adam disebut kafir dan masuk ke dalam neraka. Kita kalau nolak bareng, udahlah nggak usah ngomongin politik. Maksudnya apa nolak? Nggak usah ngomongin ini, maksudnya nolak. Kalau nolak, apa artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Yang penting kita baca Quran Pak Ustadz, hatam sebulan sekali. Hatam, pahalanya banyak. Begitu masuk dihisap, Anda kafir. Innalladzina kafaru a'malahum kasarabin. Orang kafir amalnya hilang semuanya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, menjadi orang Islam harus cerdas, belajar karena agama Islam bukan Allah turunkan hanya untuk orang Islam. Rahmatan lil alamin itu menunjukkan Islam untuk semuanya mengatur. Percaya diri kita aja nggak percaya diri akhirnya nggak bisa menjelaskan. Kita iya saja ikut orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu sehingga kita bisa ikut Islam, bukan Islam mengikuti keterbatasan kita sehingga kita salah gaul, bawa sunnah Nabi untuk berantem. Kita tidak. Islam benar-benar akan membuat kita benar-benar menjadi
umat Rasulullah yang benar-benar hebat dan dia bisa menjadi solusi dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menolak sekecil apapun ajaran agama kita, karena ketika kita menolak Allah, ya, tetapkan kita menjadi orang kafir, kita harus takut seluruh amal kita sia-sia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma ja'al akhira kalamina inda mautina an naqula la ilaha illallah. Allahumma ahyina bima'rifatik. Allahumma ahyina bima'rifatik. Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafikin wal musyrikin. Allahumma ansurna nasran qariban. Allahumma ansurna nasran azizan. Allahumma mazzik jam'al kafirin wal munafikin wal musyrikin. Allahumma sattid samlahum wal anhum la'nan qariban wal anhum la'nan kabiran ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.